sepertinya dulu ada atapnya ya teman-teman. Ada atap yang menutupi bangunan ini, mestinya terbuat. Oke teman-teman, kita mendekat ke sini ya teman-teman. Ini teman-teman, kondisi bangunannya seperti ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Muhammad Blusukan. Hari ini teman-teman, kalian saya ajak ke salah satu bangunan tua yang diperkirakan ini didirikan dari zaman VOC, Portugis bahkan, atau Belanda pada era-era pertengahan ya. Karena apa? Karena bangunan ini terletak di sebelah Sungai Brantas. Jadi mungkin dulu transportasi darat tidak ada, akhirnya memanfaatkan transportasi di air seperti perahu atau kapal. Jadi untuk sandar atau apapun di sini, untuk menaruh barang juga di bangunan tersebut, atau untuk menginap orang-orang Portugis, orang-orang VOC juga ada di sana. Seperti apa teman-teman bangunannya? Ayo kita lihat sama-sama teman-teman. Jangan kemana-mana. Nah, ini teman-teman semua, kali ini kalian saya ajak ke tengah hutan. Nah, ini ada bangunan yang menarik teman-teman ya. Nah, ini ada bangunan yang kuno. Bangunan kuno ini diperkirakan merupakan istana atau sebuah bangunan penting era VOC ya, zamannya Belanda atau VOC di awal-awal. Bisa juga ini zamannya Portugis teman-teman ya, Portugis yang masuk ke bumi Nusantara atau ke wilayah Jawa. Nah ini sangat luas teman-teman, mulai dari sana sampai ke sana. Nanti kalian saya ajak keliling teman-teman, bagaimana kondisi di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, bisa kita lihat teman-teman, di sini banyak sekali seperti jendela kayak begini. Nah ini fungsinya seperti apa saya juga kurang tahu. Mungkin untuk ventilasi karena zaman dulu nggak ada pendingin ya, kayak begini. Ini juga sangat banyak teman-teman di sini. Ini mestinya dulu adalah sebuah aula atau ruangan yang sangat luas. Jadi ini di sana ada pintu teman-teman, kemungkinan bisa tembus ke sana teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat. Ini bangunan era kolonial atau era VOC awal-awal Belanda itu, karena kita lihat dari ketebalan dari temboknya teman-teman. Temboknya ini tebalnya itu sekitar 1 meter ya teman-teman, 1 meter. Nah ini sangat tebal teman-teman menurut saya. Karena zaman sekarang itu ketebalan tembok mungkin 10 cm ya, atau ya segitulah 10 cm, mengikuti ukuran batu bata zaman sekarang. Tapi kalau ini teman-teman, ini tebalnya itu 1 meter ini teman-teman, tebalnya temboknya. Jadi ini sangat langka teman-teman bangunan kayak begini. Tapi sayangnya bangunan ini sudah nggak terawat. Bahkan di sana di pojok itu sudah ditumbuhi oleh pohon ya, yang menempel ke dinding ya, ke sana. Nanti kita ke sana teman-teman. Nah zaman VOC dulu perdagangan ya teman-teman. Bisa jadi ini istana atau bangunan penting era VOC, atau tempat penyimpanan ya teman-teman, tempat penyimpanan. Nah kenapa saya mengatakan ini adalah tempat penyimpanan? Karena lokasinya ini dekat sekali dengan Sungai Brantas. Nanti teman-teman akan kita tunjukkan di mana Sungai Brantasnya teman-teman ya.
itu teman-teman, kita lihat sama-sama. Di sana ada pintu ya teman-teman ya, ada pintu. Itu kemungkinan bisa ke gedung sebelahnya, saya juga kurang tahu. Nah ini ditumbuhi kayak begini teman-teman, ditumbuhi pohon sudah menempel ke temboknya kayak begini. Jadi ini diperkirakan sudah ratusan tahun banget ini teman-teman. 200 tahun ada ini kalau ini bangunan ini. Era VOC ya, atau Portugis seperti itu. Nggak ada sumber yang mengatakan ini bangunan apa teman-teman, tapi ini adalah bangunan kuno menurut saya karena itu banyak jendelanya, ventilasinya di atas sangat banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mendekat ke sini ya teman-teman. Ini bulu kuduk teman-teman, berdiri bulu kuduk saya karena melihat bangunan kuno terus kemudian ada pepohonan kayak begini, otomatis bulu kuduk saya berdiri teman-teman meskipun di siang hari. Nah bisa kita lihat teman-teman, akarnya ini kemungkinan sampai masuk ke dalam tanah ya. Terus sudah ditumbuhi sampai tinggi kayak begitu. Ini pohonnya pun saya rasa juga sudah ratusan tahun ya. Ini jenis pohonnya pohon serut teman-teman kalau nggak salah. Mohon dikoreksi teman-teman. Nah ini sebelah sini juga teman-teman. Kita cari keunikan dari bangunan ini ya teman-teman. Kita cari keunikannya seperti apa. Nah ini teman-teman, ini sebuah pintu. Sebenarnya ini sebuah pintu yang masuk ke lorong sana dulu ya zaman dahulu, atau pintu. Kita lihat tebalnya kayak begini teman-teman. Bisa kita bayangkan ketebalan temboknya kayak seperti apa ya. Subhanallah, ini memang bangunan lama. Jadi bangunan lama itu kokoh teman-teman ya, nggak kayak sekarang itu umur 10 tahun sudah retak atau 5 tahun, tapi dulu itu sudah ratusan tahun tapi masih sangat kuat. Nah ini teman-teman kondisi bangunannya seperti ini. Sebenarnya ini sampai sana teman-teman, jadi memanjang ya, dari barat, ini posisi saya sebelah barat, memanjang sampai ke timur sana. Jadi kenapa ini menjadi bangunan penting zaman dahulu? Karena dulu itu transportasi darat masih sangat jarang teman-teman. Masih sangat jarang. Jadi kemungkinan dulu memakai transportasi air ya. Karena di balik ini itu sudah Sungai Brantas. Jadi kemungkinan petinggi-petinggi atau zaman Portugis VOC itu masuknya itu melalui Sungai Brantas, perahu ya, dari Surabaya atau dari mana, dan transitnya di sini. Atau ini rumah hunian, gudang atau sebuah kantor penting, bahkan istana. Kita juga tidak mendapatkan referensi yang pasti di sini teman-teman. Nanti kita tanya teman-teman ya, warga sini kira-kira bagaimana. Oke lanjut teman-teman, kita ke sebelahnya ya, guru bangunan sebelahnya. Jadi ini teman-teman bangunan yang sebelah timur itu begini teman-teman kondisinya. Coba kita lihat sama-sama. Nah sepertinya ini batanya juga diambili warga ya teman-teman, karena bata zaman dahulu itu kuat, jadi dibuat bahan bangunan juga sama warga sini ya teman-teman. Coba kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini tempatnya tidak serimbun yang sebelah barat. Ini sudah ditumbuhi pohon-pohon kayak begini. Kita cek ya teman-teman. Kita cek. Ini sepertinya dulu ada atapnya ya teman-teman. Ada atap yang menutupi bangunan ini. Mestinya terbuat
Dari kalau Belanda, kalau Portugis itu ya dari kayu ya bahannya. Terus kemudian dari genting ya, dari tanah itu rangkanya dari kayu. Jadi rusak otomatis kena ya perkembangan zaman ya, seperti rusak. Tapi ini teman-teman sudah ratusan tahun tapi masih berdiri kayak begini teman-teman. Nah kita lihat teman-teman ya ketebalan temboknya. Tadi saya mengatakan hampir 1 meter ya. Nah ini tangan saya teman-teman segini ya. Oh kayak begini. Jadi ini masih ke sini sebenarnya, tapi ini sudah rusak. Ini hampir 1 meter ya tebelnya. Tapi nggak rusak ya, masih terbilang masih kuat ya, seperti itu. Kita lihat lagi teman-teman. Ini pondasinya ya, pondasi di sini. Oh ini fondasi. Dulu mestinya ada temboknya ke atas ya kayak begini ya. Ada gitu naik ke atas. Tapi sekarang nggak ada, sudah roboh ya. Kelihatan ini batu batanya berserakan dan sudah ditumbuhi lumut ya. Tadi di sebelah sana teman-teman, yang sana ya tadi. Ini di sebelah timur, sementara itu di sebelah barat. Ini teman-teman ada bangunan yang serpihan bangunan ya, atau bagian dari bangunan yang runtuh. Tapi ini terbilang masih bisa dilihat bahwa ini membentuk corak ya, atau hiasan dinding. Ini terbuat dari sepertinya dari tanah ya yang dibakar kayak batu bata begitu. Ini masih bagus teman-teman. Masih bagus. Nah kayak begini. Jadi mungkin ini hiasan dinding ya, atau dari dinding sana atau dari mana yang sudah lepas. Jadi ini sudah lepas kayak begini. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah tanggul Sungai Brantas di sisi utara ya. Jadi ini adalah Sungai Brantas, bisa kita lihat sama-sama. Yang hamparan putih ini adalah Sungai Brantas. Kemudian bangunannya yang tadi itu di sana teman-teman, itu kelihatan jendelanya di sana. Sampai memanjang ke sini. Kemungkinan dulu teman-teman, karena transportasi darat tidak ada, Portugis atau VOC itu memanfaatkan moda transportasi di air seperti perahu, kapal atau sebagainya untuk bersandar atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Yang pasti bangunan ini saya yakin 100% ada hubungannya dengan Sungai Brantas yang ada di sini teman-teman. Karena Sungai Brantas ini sangat lebar ya, sangat lebar sekali. Bisa jadi perahu-perahu dulu sandarnya di sini, entah itu menaruh barang atau apapun ya, ditaruh di sini teman-teman. Atau mungkin orang-orang VOC, orang-orang Portugis nginepnya di sini teman-teman. Ya, seperti itu. Pak, kita lihat sama-sama teman-teman, di belakang saya itu adalah bangunannya. Ini luasnya sekitar 20 meter, panjangnya sekitar 100 meter dari barat sampai ke timur ya. Kalau lebarnya sekitar 20 meter ya. Jadi di belakang saya itu adalah tanggul Sungai Brantas, dekat sekali, sekitar 20 meter. Kemudian di sini sudah gedungnya kayak begini. Kemungkinan ini dulu tempat penyimpanan barang era Portugis atau VOC, atau bisa jadi juga tempat penginapan bagi para orang-orang Eropa zaman dahulu setelah berlayar di Sungai Brantas ya. Jadi orang-orang yang dari Surabaya mau ke arah Kediri, Madiun atau ke Jombang, Mojokerto ini
mereka selalu memanfaatkan moda transportasi darat. Tapi gedung ini berada di sebelah Sungai Brantas ya. Jadi kemungkinan dulu juga moda transportasi di sungai, di air ini bisa jadi menjadi andalan bagi warga-warga Eropa yang ada di Pulau Jawa. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Jangan lupa komen, share, dan like jika Anda menyukai ini. Kita akan kembali dengan konten-konten berikutnya. Thank you.